있어요? 동주가 돌아왔어요. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Buried Hearts yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. So Dongju yang kelihatan bingung ketika dia dipanggil sama Yeon-nam, tiba-tiba dia dihampirin sama pemilik toko itu. Jadi si pemilik toko bilang sama So Dongju bahwa jas tersebut adalah miliknya dia. Terus gak lama setelah itu datanglah suami Enam yang terlihat cukup marah kepada So Dongju dan hampir aja mereka berantem. Tapi yang jatuh ya suaminya Enam. Walaupun Enam belum diingat sama sekali sama So Dongju, dia menitipkan HP-nya kepada Dongju untuk disuruh agar Dongju itu nanti menghubungin dia melalui HP tersebut. Dan sementara itu suaminya si Enam ini memberikan kabar kepada Giho, anak buahnya si kakek tantrum, bahwa dia bertemu dengan Dongju dan memberitahukan di mana lokasinya. Otomatis dia langsung mengabarkan kepada si kakek tantrum tentang informasi tersebut dan mereka bakal mengambil tindakan untuk menangkap So Dongju lagi. Bahkan mereka sudah menyiapkan ruangan ini agar So Dongju itu bisa memberitahukan apa sih sebenarnya password dari berangkas milik Pak Cha. Dan gak butuh waktu lama, anggotanya si kakek tantrum, Guho dan juga antek-anteknya langsung melakukan pergerakan dan terlihat bahwa Dongju itu nggak kenal sama sekali dengan Guho. Sampai-sampai Guho tuh heran, ini beneran Dongju itu nggak ingat sama dia sama sekali. Tapi aksi mereka kali ini gagal karena Dongju itu dipanggil sama pemilik toko, katanya ada hal yang harus dia katakan kepada So Dongju. Oleh karena itu, Guhan dan juga anak-anak buahnya langsung menyingkir dari sana dan ternyata Dongju itu diberitahukan sama si pemilik toko tentang Enam yang kemarin kan Dongju itu sempat pergi ke sana untuk membeli setelan dia dan juga yang katanya istrinya dan itu ukurannya mirip banget dengan Enam. Dia juga memberitahukan sama Dongju kemungkinan besar Dongju sama Enam tuh memang memiliki hubungan spesial. Nah, karena Dongju tahu bahwa dia itu lagi dikejar, dia meminta tolong sama si pemilik toko agar dia keluar dari pintu keluar yang lainnya biar nggak ketangkep. Dan bener aja dong, gak lama setelah itu anak buahnya Guho datang dan untung aja mereka nggak menemukan So Dongju karena dia udah kabur duluan. Terus kan Pak Cha ternyata memiliki sebuah penyakit di kepalanya dia berhubungan dengan otaknya di mana itu ada penyusutan di bagian tersebut sehingga memungkinkan Pak Cha itu nantinya bakal sering lupa gitu loh. Makanya dia sebenarnya membutuhkan sosok So Dongju banget. Yang kebetulan yang menangani dia di sana adalah menantunya, suami dari Cha Guk Hoi. Namun Pak Cha maunya Dokter Kang yang melaporkan kondisi dia mulai dari sekarang karena dia tahu bahwa menantu itu kan gak tega sama dia, takutnya malah diberitahukan hal-hal yang positifnya aja gitu loh. Setelah itu dia mengajak menantunya untuk pergi makan ke dekat rumah sakit tersebut yang ternyata di sana itu ada So Dongju juga lagi makan. Cuma mereka itu nggak sadar kalau misalkan Dongju itu ada di sana. Nah setelah Dongju selesai makan dia kan ngebayar tuh. Nah ternyata pemilik restoran itu kenal sama So Dongju. Cuma karena Dongju hilang ingatan jadi dia nggak tahu. Lalu si pemilik restoran melaporlah sama Pak Cha, kok kata dia tadi tuh Dongju ada di sana loh. Sampai-sampai dia kira bahwa si menantunya ini adalah sekretaris baru dari Pak Cha. Langsunglah keluar Pak Cha dan dia kejar di mana Dongju. 아니었으면 우리 영영 못 만났겠네. Setelah itu Enam nelpon So Dongju dan dia menjelaskan bahwa nama Dongju itu bukanlah nama yang dia sebutkan sebelumnya gitu loh. Dan Dong juga mengkonfirmasi sama Enam apakah mereka berdua itu beneran selingkuh ataupun gimana. Enam bilang ya udah nanti aja datang ke rumah kakeknya biar dia menjelaskan semuanya. Terus So Dongju mulai memperhatikan jasnya dia karena kan dia ingat kata-kata dari orang yang menyelamatkan dia kemarin bahwa dia itu kayaknya terkena dor 2 kali. Dan ketika dia lihat jasnya itu kayaknya beneran deh, nggak mungkin juga orang yang nolong dia itu berbohong sama dia. Yang ternyata di taman itu Dongju itu juga udah diperhatikan sama Guho dan juga antek-anteknya. Untung aja Pak Cha datang tepat pada waktunya, jadinya Guho dan juga antek-anteknya tidak jadi ngebius So Dongju. Tapi untuk sekarang dia itu benar-benar nggak bisa percaya sama siapapun termasuk Pak Cha. Nah karena takut kalau misalkan Pak Cha sama menantunya ini ngapa-ngapain dia, akhirnya So Dongju mengambil kesempatan untuk segera kabur dari sana. Tapi kesempatan itu juga digunakan sama Guho dan juga antek-anteknya untuk mengejar So Dongju. Namun untung aja mereka itu kehilangan So Dongju karena dia kan walaupun lagi hilang ingatan tapi tetap aja otaknya itu pintar banget.
Nah, karena gagal lagi menangkap Sodongju, akhirnya Guho melapor lagi kepada si kakek tantrum. Padahal kakek tantrum tuh udah mau merayakan kemenangannya kan, tapi ya ternyata nggak jadi. Dan dia mengonfirmasi juga bahwa bener kayak Sodongju tuh hilang ingatan gitu. Terus kan ketika Enam sampai ke rumahnya, dia meminta sama emaknya mana HP-ku yang disimpan sama emaknya kemarin. Nah, tapi emaknya itu tidak mau memberikannya dan Enam langsung mengungkit masa lalunya bersama ibunya, di mana dulunya Enam itu sempat mendengar bahwa ibunya sempat mengatakan kepada sekretaris Gong bahwa yang menghabisi nyawa ayah Enam adalah Ho Ildo, tapi ibunya langsung menyangkal semua itu. Nah, karena itulah makanya hubungan Enam sama ibunya itu menjadi renggang banget. Dan sampai sekarang Enam masih percaya bahwa Ildo lah yang menghabisi nyawa ayahnya. Nah, karena kata ibunya HP-nya berada sama Ildo, akhirnya Enam itu minta HP itu kepada Ildo. Dan dia bilang bahwa Dongju itu udah kembali. 덩주가 돌아왔어요. Seolah-olah Ildo ini kayak perhatian banget agar Enam itu nggak curiga sama dia. Dan Enam bilang bahwa dialah yang bertemu dengan Dongju tadi di butik. By the way, kebetulan pada hari itu adalah hari ulang tahun suaminya Enam, jadi seluruh keluarga itu berkumpul di sana. Nah, karena Pak Cha lupa kalau misalkan hari itu adalah hari ulang tahun suaminya Enam, dia malah memaki-maki suami Enam karena dia anggap bahwa suami Enam ini nggak bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dia dengan cucunya. Tapi setelah sesaat tersadar bahwa hari itu adalah hari spesial ataupun hari ulang tahun suaminya Enam, Pak Cha langsung bilang bahwa dia sedang bercanda dan juga ya nggak usah dimasukkan ke hati gitu kata-kata dia tadi. Dan bodohnya si Ildo ini masih aja ngelapor kepada si kakek tantrum tentang keadaan dari Sodongju. Nah, kakek tantrum bilang bodoh amat, yang penting apapun yang terjadi bahwa yang menghabisi nyawa Sodongju adalah Ildo sendiri. Nah, kena kan kau? Dan entah Sodongju benar-benar hilang ingatan atau hanya pura-pura, tapi terlihat dia itu memandangin profil dari Ho Ildo dan juga terlihat bahwa ketika dia mau menyelamatkan Ildo, dia sempat teringat bahwa Ildo adalah orang yang berusaha untuk menghabisi nyawanya dia. Tapi nggak tahu dia itu beneran pura-pura lupa ataupun gimana ya kan. Setelah itu, Enam menelpon Sodongju dan menyuruh dia untuk pergi ke rumahnya, ke rumah kakeknya untuk memberitahukan sebenarnya apa yang terjadi kepada Sodongju untuk memberikan ingatan dia gitulah ya kan. Nah, ketika Dongju sampai di sana, terlihatlah dia sama Ho Ildo. Sampai-sampai Ildo ini pun masih nggak yakin kalau misalkan Sodongju ini beneran hilang ingatan ataupun gimana gitu kan. Dan setelah itu dia langsung pergi ke ruang keluarga untuk memastikan sendiri. 성주 형, Ketika Sodongju masuk, Taehyun langsung menyambut dia dan Ten pun cukup heran kenapa Dongju itu tidak mengenalin dirinya sama sekali. Lalu Dongjun tuh cerita dan memperkenalkan diri bahwa namanya dia adalah Song Hyun dan dia mengalami kecelakaan dan juga ingatannya itu hilang. Jadi dia itu benar-benar nggak ingat apapun selain namanya dia, Song Hyun. Dan mereka menjelaskan bahwa nama dia adalah Sodongju. Dan ketika si sekretaris Gong ini mendengar nama Song Hyun, dia langsung gemetaran lemes, bahkan dia nggak sengaja merusak kue ulang tahun dari suaminya Enam. Dan dia meminta permisi sebentar karena dia katanya nggak enak badan. Setelah itu, Pak Cha mengajak Ildo, Dongju dan suaminya Guk-hee untuk pergi berbicara berempat. Dan sebelum masuk ke ruangan Pak Cha, Dongju mengatakan kepada Ildo bahwa dia itu khawatir kepada Ildo setelah dia selamatkan kemarin. Dia takut Ildo kenapa-kenapa, tapi dia senang karena melihat Ildo itu baik-baik aja. Cuma Ildo masih curiga nih dan nggak percaya dengan kata-katanya Sodongju. Setelah itu mereka dipanggil sama Pak Cha, dan Pak Cha meminta bantuan sama suaminya Guk-hee untuk memeriksa keadaan Dongju. Dan dia meminta sama suami Guk-hee untuk memeriksa Dongju agar bisa diketahui bagaimana caranya mengembalikan ingatannya. Dan Dongju bilang dia bersedia untuk diperiksa. Nah, setelah itu kan si Ildo bodoh ini ngelapor lagi sama kakek tantrum. Ya sudah, mereka pun langsung merencanakan lagi nih untuk menangkap Sodongju di rumah sakit. Tapi mereka menunggu sampai Sodongju itu dikeluarkan dari rumah sakit. Gitulah. Jadi si kakek tantrum ini masih menganggap bahwa Dongju itu hanya pura-pura hilang ingatan. Nah, sementara itu kan, si sekretaris Gong, dia tuh disamperin sama ibunya Enam, dan ternyata mereka berdua itu tahu yang namanya Song Hyun. Kayaknya itu mungkin anak dari si bibi Gong ini, sekretaris Gong ataupun gimana. Dan katanya orang itu sudah meninggoy. Mungkin juga bukan anak sekretaris Gong, tapi mungkin mereka berbuat sesuatu sama si Song Hyun itu.
Nah setelah itu kan So Dongju dibawalah ke rumah sakit desa, dan ketika dia lagi istirahat nih dari pemeriksaan, tiba-tiba aja ada seseorang yang datang ke ruangannya dia, yang ternyata itu adalah si kakek tantrum yang berusaha lagi untuk menghabisi nyawanya Dongju. Cuma kan dia nggak bisa, dia butuh kode rahasia dari brankas, jadinya ya sudah. Nah ketika Dongju itu terbangun, dia kaget banget ketika melihat wajahnya si kakek tantrum. 있어요? Pak Yom Jang-sun berusaha untuk mengingatkan tentang dirinya kepada So Dongju. Tapi untung aja pada saat itu ada Pak Cha dan juga Dokter Kang. Nah, Dokter Kang yang mengetahui bahwa Dongju itu kayak panik banget ketika ada Pak Yom di sana. Akhirnya dia menyuruh mereka berdua, Pak Yom dan juga Pak Cha, untuk segera keluar dari ruangan itu karena kondisi Dongju belum stabil untuk saat ini. Nah, tapi si kakek tantrum ini tetap aja memaksa Dokter Kang untuk memeriksakan Dongju kepada psikiater. Karena dia yakin banget bahwa Dongju itu hanya pura-pura hilang ingatan aja, mungkin karena trauma ataupun karena shock gitu. Nah setelah itu Dr. Kang bilang sama Dongju mereka bakal melakukan beberapa tes lagi, termasuk So Dongju itu kayaknya memang perlu untuk konsul kepada psikiater terkait dengan mentalnya Dongju yang saat ini. Karena kan dia juga nggak tahu apa yang terjadi sama dia, bahkan yang dia ingat hanya namanya doang. Dan by the way, si kakek tantrum ternyata memasang perekam suara di kamarnya Dongju sehingga mereka tahu kegiatan Dongju itu besok apa gitu loh. Wah. Keesokan harinya, Enam disuruh sama Pak Cha pergi ke rumahnya Dongju untuk mencari tahu tentang keluarganya Dongju. Nah, ketika dia cari-cari, ya kan dia dapatkanlah fotonya Dongju bersama dengan Suster Agnes. Dan ketika itu juga, Enam menemukan cincin yang seharusnya dikasih sama Dongju ketika mau ngelamar dia. Ya, tapi nasi sudah jadi bubur. Nah, setelah itu, Enam menahan perasaannya dan pergi ke tempat Suster Agnes. Lalu dia menceritakan semuanya bahwa Dongju itu hilang ingatan dan juga dia pengen meminta bantuan sama Suster Agnes. Mungkin ketika jumpa sama Suster Agnes, ingatan Dongju itu bisa kembali. Dan Suster Agnes juga mengatakan bahwa Dongju waktu kecil juga pernah kehilangan ingatannya sama seperti sekarang. Dan biasanya itu terjadi ketika dia lagi trauma berat dan juga lagi shock banget. Nah setelah itu, Enam mengabarkan kepada kakeknya tentang hal tersebut. Jadi Pak Cha bilang bahwa oke, bawa aja Suster Agnes untuk bertemu dengan So Dongju. Mungkin itu bisa membantu. Nah Ildo kan denger nih. Jadi dia tanya sama Pak Cha, kalau misalkan ingatannya si Dongju itu nggak balik, terus gimana tuh tentang password dari brankas tersebut? Nah itulah yang dipeningkan sama Pak Cha. Nah setelah itu kan Dokter Kang datang ke tempatnya Dongju. Jadi dia melihat bahwa Dongju itu di tubuhnya ada 2 bekas dor. Dan ketika dia bertanya sama Dongju sebenarnya kenapa bahunya Dongju dan juga di bagian perutnya ada yang terluka, Dongju bilang dia nggak ingat apapun tentang hal tersebut. Lalu datanglah perawat untuk menjemput Dongju karena kan dia harus melakukan pemeriksaan lagi. Tapi Dokter Kang nggak tahu kalau misalkan yang menjemput Dongju ini bukanlah perawat di rumah sakit itu, tapi adalah suruhan dari si kakek tantrum. Nah ketika itu kan Dokter Kang itu malah ditelepon sama Pak Cha, jadi dia nggak sempat ngecek gitu loh. Pak Cha bilang nanti ada saudaranya Dongju, Suster Agnes yang bakal datang ke sana, mungkin bisa ngebantu. Nah karena Pak Cha juga bingung sampai sekarang dia nggak ingat apa kode berangkasnya dia, ya kan? Nah terus ketika Dokter Kang itu bertemu sama perawat yang harusnya menjemput Dongju, dia tuh langsung heran dong, loh tadi bukannya udah dijemput. Nah disinilah Dokter Kang tersadar bahwa yang dijemput Dongju tadi bukanlah staf dari rumah sakit mereka. Nah Dongju itu dibius lagi sama Guho dan juga antek-anteknya, yang kebetulan di ruang parkir itu ada Suster Agnes dan juga Enam. Cuma mereka kan nggak sempat lihat Dongju. Dan Dongju sudah dibawa ke tempat ini dan dipaksa untuk memberitahukan kode dari berangkasnya Pak Cha. Tapi Dongju sama sekali nggak ingat dan dia benar-benar terus disiksa sama mereka semua. Kira-kira apakah yang terjadi selanjutnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.